Siang ini saya ingin coba menjelaskan secara singkat mengenai, melanjutkan yang kemarin yang masih kurang, yaitu bagaimana menurunkan, eee, kurva, IS dan LM dalam 4 kuadran. Nah, saya mengambil pasar barang atau kurva IS yang akan dianalisis di sini, yang hanya membahas pada model perekonomian 2 sektor saja. Untuk nantinya 3 dan 4 dapat dilakukan, masing-masing dengan contoh soal ya. Baik, kita tahu bahwa, pasar barang, eee, merupakan keseimbangan atau kurva yang menggambarkan keseimbangan antara, berbagai tingkat bunga dengan berbagai pendapatan nasional. Jadi nanti di dalam keseimbangan kurva IS kita akan temukan titik-titik kombinasi antara berbagai tingkat bunga, yang terjadi ataupun, bagaimana dampaknya terhadap pendapatan nasional. Nah, di sini karena yang dianalisis secara sederhana adalah model perekonomian, 2 sektor, di mana yang, terjadi keseimbangan antara, 2 pelaku ekonomi yaitu rumah tangga dan swasta. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di pertemuan awal bahwa dalam mencari keseimbangan di pasar barang, kita dapat melakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan, pengeluaran, yang kedua adalah pendekatan injeksi bocoran. Nah, untuk pendekatan pengeluaran, kita gunakan persamaan pendapatan sama dengan pengeluaran, yaitu Y sama dengan, aggregate expenditure, atau Y sama dengan, pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, baik itu, konsumsi, investasi, government expenditure, dan yang terakhir adalah ekspor neto. Nah, yang kedua adalah pendekatan injeksi bocoran. Kita tentunya harus mengetahui lebih dulu mana yang menjadi, injeksi ataupun suntikan dan mana yang menjadi bocoran. Dalam perekonomian 2 sektor, maka kita akan, gunakan persamaan, saving sebagai bocoran akan sama dengan, mmm, pajak sebagai, eee, apa namanya, pajak sebagai injeksi atau sorry investasi sebagai, injeksi. Jadi S sama dengan I. Nah lanjut, Eee, sebelumnya sudah pernah diuraikan bagaimana proses menghitung, pendapatan nasional 2 sektor. Di sini ada 2 pelaku ekonomi, yang masing-masing melakukan kegiatan, ekonominya, pengeluarannya yaitu, rumah tangga atau masyarakat dalam bentuk konsumsi dan, swasta dalam bentuk investasi. Fungsi konsumsi yang diketahui dalam soal ini adalah C sama dengan 40 plus 0,8 YD dan fungsi investasinya adalah I sama dengan 55, minus 200 I. Jadi investasi itu tergantung, 55 ini adalah investasi otonom yang tidak ditentukan oleh, adanya tingkat bunga. Nah kemudian yang dicari dalam, contoh ini adalah kita tentukan bagaimana mencari, keseimbangan kurva IS-nya. Langkah pertama kita bisa gunakan pendekatan, pengeluaran. Ya, kita gunakan persamaan I sama dengan C plus I, tinggal dimasukkan saja, fungsi konsumsinya dimasukkan, tambah 0,8 Y dan investasinya sama dengan 55 minus 200 I, sehingga didapatkan pendapatan nasional keseimbangan Y sama dengan 475 minus 1000 I, ya. Dan kedua kita buktikan juga dengan, pendekatan injeksi bocoran. Apa yang digunakan dalam pendekatan injeksi bocoran, saving sama dengan investasi. Saving di sini sebagai bocoran dan injeksinya adalah investasi. Nah, karena fungsi saving sebenarnya bisa kita peroleh dari fungsi konsumsi, di mana fungsi saving adalah minus C0 plus 1 min BYD. Nah, minus C0 di sini ada C0, maka otomatis fungsi saving adalah minus 40. Dan di sini adalah B, 0,8 ini adalah B, maka dalam fungsi saving 1 min B atau, MPS adalah 0,2 YD.
Kemudian investasinya tinggal kita masukkan saja, sehingga hasil yang diperoleh baik dengan pendekatan pengeluaran ataupun pendekatan injeksi bocoran hasilnya sama, yaitu 475 minus 1000 I. Nah, ini adalah fungsi dari IS. Nah, dari fungsi IS ini kita akan coba memilah, memasukkan atau menurunkan sehingga terbentuklah kurva, IS ya dalam 4 kuadran. Nah, oke, langsung saja saya jelaskan dulu di kuadran pertama. Kuadran pertama ini menjelaskan apa? Kuadran pertama, ketika dalam soal itu sudah diketahui fungsi investasinya adalah 55 minus 200 I, ya. Jadi tinggal kita masukkan ketika tingkat bunga dimisalkan adalah 10, maka tinggal kita masukkan 10% ya, maka, investasinya adalah sebesar 35. Dan ketika tingkat bunga itu meningkat menjadi 20% atau 0,2, maka investasi yang terbentuk adalah 15. Di sini terlihat bahwa adanya hubungan negatif antara tingkat bunga dan investasi. Hubungan negatif ini juga dapat dilihat dari, tanda koefisien yaitu minus 200 yang menunjukkan, hubungan ataupun korelasi yang negatif antara tingkat bunga, interest rate dengan investasi. Nah, itu adalah kuadran pertama. Lalu kita pindahkan angka investasi yang diperoleh ya ke dalam kuadran kedua. Nah, kuadran kedua ini menunjukkan adanya hubungan antara saving atau tabungan dan investasi yang masing-masing dibagi dalam sudut kemiringan yang sama yaitu 45 derajat. Artinya apa? Bahwa baik saving ataupun investasi itu nilainya akan sama. Jadi dengan demikian ketika dalam kuadran satu kita sudah memperoleh nilai investasi sebesar 15 dan 35, maka tinggal kita pindahkan investasi ke kuadran kedua dan, dengan otomatis dengan sendirinya saving pun akan sama nilainya dengan, nilainya investasi tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan ke kuadran 3. Yang kita lihat di sini adanya hubungan antara saving atau tabungan dengan pendapatan nasional. Nah, sebenarnya dalam soal sebelumnya tadi kita lihat bahwa fungsi saving secara tidak langsung bisa kita peroleh dari fungsi konsumsi. Nah, karena dalam kuadran kedua ini kita sudah mendapatkan nilai, saving pada masing-masing yaitu 15 dan 35, lalu kita bawa, tingkat tabungan itu untuk bisa mendapatkan berapakah nilai Y-nya. Jadi, ketika dalam fungsi saving sudah ada, nilai saving yang kita peroleh dari kuadran kedua ini kita masukkan sehingga kita bisa mendapatkan nilai Y-nya. Ini, tolong diperhatikan bahwa ini adalah minus 40 ya, mungkin berimpit dengan, tanda sama dengan, di sini adalah minus 40 plus 0,2 Y. Nah, jadi kalau diperhatikan kuadran satu dan kuadran 2 ada hubungan atau ada keberlanjutannya dan kuadran 2 ke kuadran 3 pun juga ditunjukkan dengan perpindahan, nilai tabungan ini. Dan yang keempat apa? Nah, kalau kita perhatikan kuadran 4 ini menunjukkan, adalah, kurva akhir ya, finalnya yaitu kurva IS. Di mana dalam konsep sebelumnya kita tahu bahwa kurva IS itu adalah menunjukkan berbagai tingkat suku bunga dan berbagai tingkat pendapatan nasional. Jadi, dalam kuadran 4 ini kita akan melihat hubungan antara, tingkat bunga, interest rate terhadap pendapatan nasional. Nah, tinggal kita turunkan saja sebenarnya nilai, tingkat bunga, yang terdapat pada diagram kuadran satu yaitu 10% dan 20%, lalu kita masukkan ya ke dalam fungsi, eee, IS tadi sehingga didapatkan nilai pendapatan nasional keseimbangan di saat tingkat suku bunga adalah 10 atau 0,1 atau 10%, maka pendapatan nasional adalah 375. Dan ketika tingkat bunga itu meningkat menjadi 20%, maka pendapatan nasional yang dihasilkan adalah sebesar 275. Sekali lagi, dalam fungsi IS ini yaitu 475 minus 1000 I, kita lihat tanda koefisien adalah minus yang, jelas menunjukkan adanya hubungan negatif antara interest rate dan pendapatan nasional. Dan bentuk negatif ini kita, lihat dalam kurva IS terbukti bahwa,
kemiringannya adalah negatif ya, dari kiri atas menuju kanan bawah. Nah, itu adalah IS dalam perekonomian 2 sektor. Saya lanjutkan ke, bagaimana pembentukan kurva IMLM yang dijelaskan dalam 4 kuadran. Nah, itu yang akan kita pelajari saat ini. Saya hanya mereview saja bahwa kurva LM atau liquidity money ini adalah keseimbangan yang terjadi antara permintaan uang dan penawaran uang, ya. Jadi sekali lagi money demand dan money supply bertemu itulah yang menciptakan keseimbangan pada pasar uang atau liquidity money. Nah, tentunya sama halnya dengan pasar barang, dalam pasar uang pun terjadi keseimbangan ataupun merupakan berbagai, kombinasi titik-titik yang menghubungkan antara, tingkat bunga dengan pendapatan nasional. Tetapi kita lihat bagaimana nanti arah hubungan antara interest rate dan pendapatan nasional di pasar uang. Langsung saja ke dalam contohnya. Di sini diketahui dalam soal ada, otoritas moneter mengedarkan uang sejumlah 500 triliun. Fungsi permintaan uang untuk transaksi jadi sekali lagi bahwa fungsi permintaan uang balik lagi ke, teori permintaan uang bahwa ada 3 motif orang memegang uang secara tunai, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Nah, untuk transaksi dan berjaga-jaga di sini kita lambangkan, kita notasikan dengan M1. Sementara untuk fungsi permintaan uang yang ketiga yaitu untuk spekulasi, yang besarnya ditentukan bukan dari pendapatan melainkan dari, tingkat suku bunga, maka kita pisahkan, menjadi M2. Jadi M2 ini adalah motif untuk spekulasi dan M1 adalah motif untuk transaksi dan berjaga-jaga. Jadi sudah diketahui fungsi permintaan, kemudian, berapa fungsi permintaan dan fungsi ataupun jumlah uang yang ditawarkan. Tinggal kita masukkan berapakah keseimbangannya, kita gunakan persamaan keseimbangan, antara permintaan dan penawaran uang dalam formula MD sama dengan MS. MD itu money demand dan money supply. Money demand sama dengan apa, permintaan uang itu tadi saya jelaskan ada 2 ya, untuk transaksi dan berjaga-jaga, M1 dan M2-nya adalah spekulasi. Nah, sementara MS-nya apa? MS-nya adalah penawaran uang. Berapa besarnya? Yaitu 500 triliun. Lalu, kita masukkan saja, kita masukkan 500 sama dengan 0,2Y tambah 428 minus 400I sehingga fungsi LM yang terbentuk, ini yang terakhir ya, 360 plus 2000I. Nah, ini adalah kurva LM-nya. Tinggal kita buat dalam 4 kuadran. Nah, perhatikan di sini yang pertama, balik lagi sama halnya dengan pasar barang, kalau tadi kita masih ingat mungkin ketika kita menggambar kuadran 1 di pasar barang, itu menunjukkan fungsi investasi. Dan yang pada pasar uang kurang lebih sama ya, M2 ini kan spekulasi motif yang ditentukan oleh tingkat, suku bunga. Nah, dalam soal sebelumnya kita tahu bahwa, sebentar, kita lihat dulu ya tadi soalnya ya, ini ya. M2 sama dengan 428 minus 400I. Nah, kita tahu fungsi M2-nya, 428 minus 400I. Nah, lalu sebentar saya besarkan. Kita misalkan tingkat suku bunga di sini 30% ataupun 50%, maka kita dapatkan ketika tingkat bunga adalah 30%, maka, permintaan uang untuk spekulasi sebesar 308. Sementara ketika tingkat suku bunga naik, maka orang akan, mengurangi permintaan uang untuk spekulasi. Sehingga, ketika tingkat bunga 50%, permintaan uang untuk spekulasi adalah 228. Oke, kemudian yang kedua, kuadran kedua ini apa, menunjukkan hubungan antara M1 dan M2, ya. M1 dan M2. Dalam kuadran 1 kita sudah dapatkan nilai M2-nya, kita pindahkan ke kuadran 2. Jadi dalam kuadran 2 ini kita ingin cari apa? Kita ingin cari M1-nya, berapa sih M1-nya? MS sudah diketahui, M2 sudah ada, maka otomatis M1 sama dengan MS, ya, 500 triliun tadi dikurangi dengan M2. Ya, baik ketika, kondisi pertama di saat M2-nya adalah 228 maka
M1 adalah 500 dikurangin 228, hasilnya 272. Yang kedua, dapat dari mana ini 152? Dari 500 ms dikurangi dengan 308. Nah, jadi, kuadran kedua ini hubungannya antara apa? Antara M1 dan M2. Lanjut kita ke kuadran 3. Nah, kuadran 3, nilai M1 yang tadi kita sudah peroleh pada kuadran 2 kita bawa ke kuadran 3. Nah, M1 sekali lagi tadi dalam soal sudah diketahui fungsinya. Fungsi dari M1 itu apa? Yaitu 0,2Y. Jadi, dalam kuadran 3 ini kita ingin mencari nilai Y-nya, ya. Ketika M1 ini sudah didapat dari hasil kuadran 2, tinggal kita masukkan. Maka Y sama dengan M1 dibagi 0,2. Ya, ada masing-masing titik silakan dihitung. Nah, yang terakhir apa? Nah begitu, yang terakhir tidak, jauh beda dengan pasar, barang, yaitu menunjukkan hubungan antara interest rate dengan, pendapatan nasional. Nah, seperti apa kurvanya? Seperti ini, ya. Oke, baik. Sekarang tadi, kita juga sudah tahu bahwa fungsi dari, kurva ILM adalah 360 plus 2000 I. Jadi kita tinggal masukkan nilai I-nya yang, sesuai dengan kuadran yang pertama tadi, kemudian, hasilnya kita peroleh bahwa ketika tingkat bunga adalah 30%, maka pendapatan nasional adalah 960. Dan ketika bunganya naik menjadi 50%, maka positif ya, pendapatan nasional juga meningkat menjadi 1.360. Artinya ada hubungan positif antara tingkat, suku bunga dengan pendapatan nasional dalam pasar uang. Makanya, di samping tanda koefisien ini menunjukkan nilai tanda plus ya, kita juga bisa lihat dari kurvanya ya, berslope positif, yaitu dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, baik. Kemudian selanjutnya, untuk latihan soal, saya coba pilih salah satu soal untuk pasar barang, dalam perekonomian 3 sektor ya, di sini dicontohkan. Fungsi konsumsi sudah diketahui, fungsi investasi 125 minus 600, sorry ini minus 600i, teksnya 20 plus 0,2y. Jika pengeluaran pemerintah adalah 50, ya, hitunglah persamaan kurva IS. Jadi ini tolong diperbaiki 125 minus 600i. Yang kedua apa? Ini pada pasar, uang, ya. Dalam soal ini diketahui MS, kemudian diketahui fungsi M1, diketahui fungsi M2, maka ditanyanya adalah, bagaimana atau berapakah keseimbangan kurva LM dan gambarkanlah kurva LM tersebut. Baik, semoga bisa dicoba untuk mengerjakan. Pertama adalah matematiknya dulu, setelah dapat fungsi masing-masing pada pasar uang ataupun pasar barang, sesuai dengan contoh soalnya, lalu kalian bisa coba untuk menggambarkan dalam kurva tadi. Coba silakan dibentuk dalam 4, kuadran sebagaimana yang sudah saya uraikan. Baik, terima kasih, itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.